Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah, karena Allah telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Sehingga Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita kesehatan, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dengan tadi kita melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan santapan rohani, majlis ilmu. Ya. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah. Ya. Jarang orang yang mendapatkan nikmat kesehatan, kemudian nikmat kesempatan digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita beruntung pada malam hari ini. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, Allah masih berikan kita nikmat kesempatan, dan itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang tertipu menggunakan dua nikmat, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih dapat beribadah. Siang hari kita berpuasa, malam hari kita qiyamul lail melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Baik, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun judul santapan rohani pada malam yang berbahagia ini adalah keutamaan Ramadan. Adapun tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan kami tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak ibadah yang istimewa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ada namanya ibadah puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Perintah ini wajib bagi setiap muslim, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, agar kita sebagai seorang yang beriman menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan." Ya, ini salah satu hadis
ya, yang mewajibkan puasa. Ya. Islam dibangun atas 5 perkara. Pertama, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dirikanlah salat. Wa itaiz zakat, tunaikanlah zakat. Wa hajjal bait, ya, berhaji bagi yang mampu. Wa shaumi Ramadan, dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Anak-anak ustaz, para santri boarding Arsyad Islamic School, ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa, memiliki keistimewaan yang luar biasa yang patut kita ketahui. Untuk apa? Untuk supaya kita bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaannya? Yang pertama adalah bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, diturunkan Al-Quran di dalamnya. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, kemudian sebagai penjelas dari petunjuk tersebut. Wal furqan, sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Maka Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita. Hendaknya kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka di antara amalan-amalan bulan Ramadan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu membaca Al-Quran. Ya. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan, memperbanyak tadarus, menghafal Al-Quran, merajaah Al-Quran dan lain sebagainya. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika bulan Ramadan, Rasulullah SAW ya, memperbanyak bacaan Al-Quran, dan Jibril turun menemui Rasulullah, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran bersama Rasulullah, dan Jibril mengajarkan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan tersebut. Dan ketika di tahun beliau wafat, Rasulullah mengkhatamkan 2 kali khataman. Inilah ya, bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Mari kita berbanyak membaca Al-Quran, karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini menjadi dasar bagi para ulama kita terdahulu. Mereka ya, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, bahkan 1 kali khataman mereka khatam dalam waktu 3 hari. Ada juga ulama yang mengkhatamkan dalam 7 hari. Bayangkan anda sekalian, kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan ulama-ulama yang terdahulu ya. Bahkan ya, seorang imam kita yang sangat populer ya, Imam Syafi'i, mampu mengkhatamkan Al-Quran 60 kali dalam 1 bulan Ramadan. Itu di luar ayat-ayat yang dibaca ketika sholat. Bayangkan, 1 hari 2 kali khatam Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran 1 juz, 2 juz ya, 3 halaman per hari, itu belum apa-apa dibandingkan para ulama-ulama kita tadi. Kenapa? Karena itulah keistimewaan Al-Quran.
Allah turunkan di dalam bulan Ramadan. Kemudian keistimewaan Ramadan yang kedua adalah dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya setan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang Ramadan, dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan setan dibelenggu. Bayangkan, setan dibelenggu. Lantas timbul pertanyaan, ya Ustaz, kan Ramadan setan dibelenggu, tapi masih banyak orang tidak berpuasa, masih banyak orang yang melaksanakan kemaksiatan di bulan Ramadan, kan setan dibelenggu. Maka para ulama mengatakan maksud dari hadis ini adalah bulan Ramadan dibukanya pintu surga, artinya peluang kita untuk masuk surga sangat besar. Kenapa? Karena ibadah di bulan Ramadan begitu banyak yang bisa kita lakukan. Membaca Al-Quran, ya, rata-rata kita di bulan Ramadan meningkatkan kuantitas kita membaca Al-Quran. Betapa banyak orang yang bersedekah. Biasa malam ini, biasanya malam-malam di musola kita ini tidak ada yang kotak yang berjalan, tapi malam Ramadan ada kotak yang berjalan. Biasanya tidak ada, antum semua berinfak. Malam ini dan malam-malam sebelumnya kita berinfak. Artinya peluang untuk masuk surga itu terbuka lebar bagi kita. Kemudian peluang masuk neraka itu sangat kecil. Kenapa? Kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya membaca Al-Quran cuma 1 halaman, di bulan Ramadan menjadi 2 halaman, 3 halaman, bahkan 1 juz, 2 juz. Yang sebelumnya tidak ada salat sunnah tarawih, di bulan Ramadan kita melaksanakan salat tarawih. Dan masih banyak, ya, amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian setan dibelenggu. Ya, dengan kita beribadah di bulan Ramadan, tidak ada kesempatan syaitan untuk menggoda kita. Maka itu maksud dari setan dibelenggu. Ya. Banyak orang melaksanakan ibadah-ibadah, baik itu ibadah salat sunnah, Al-Quran, membaca Al-Quran, bersedekah, dan lain sebagainya. Ini memberikan peluang bagi kita untuk, ya, meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan, sehingga kita memberi peluang untuk bisa masuk ke dalam surga. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Ya, kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan penuh pengharapan, perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maksudnya apa? Ya, kita berpuasa, ya, dengan penuh keimanan, keyakinan bahwa itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan dengan setulus hati, ikhlas, wahtisaban, dan penuh perhitungan. Artinya kita takut puasa kita batal, kita menjaga betul puasa kita, ya, mengharap ridha Allah, mengharap pahala Allah, supaya pahala puasa kita tidak sia-sia. Tidak hanya puasa secara lahir, tetapi juga mempuasakan batin kita. Tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi mata kita juga ikut puasa.
Telinga kita juga ikut puasa, tangan kita juga ikut puasa, kaki kita juga ikut puasa, dan pergi ke tempat maksiat. Tapi hari ini sebagian kita hanya menahan lapar dan haus dahaga. Ini bukan puasa yang sesungguhnya. Kata Rasulullah, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Betapa banyak orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan haus dahaga. Jadi puasa tidak hanya menahan lapar dan haus dahaga, tapi kita juga mempuasakan mulut kita, mempuasakan hati kita, mempuasakan tangan kita, pendengaran kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, mendirikan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan mengharap ridha Allah, mengharap pahala Allah, kata Allah, Allah janji ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampun, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bayangkan anak ustaz, para santri Arsyad Secondary School, dengan penuh keimanan dan keikhlasan mengharap pahala dari Allah, Allah ampun dosa-dosa kita yang telah lalu. Itu keberkahan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Ini baru masih banyak lagi keutamaan lain yang dimiliki pada bulan Ramadan. Yang terakhir, yang keempat, malam Ramadan merupakan ada satu malam, yaitu malam kemuliaan. Apa namanya? Malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadr, malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apa itu malam kemuliaan? Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kita sangat bersyukur kepada Allah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi satu malam kemuliaan. Barang siapa yang beramal pada malam tersebut, insyaallah mendapatkan pahala lebih baik dari 1000 bulan. Dari 1000 bulan. Umur kita mungkin 60 tahun. Paling lama rata-rata 60 sampai 70 tahun. Tapi dengan adanya malam Lailatul Qadar, memberikan pahala yang begitu besar, lebih baik daripada 1000 bulan. Mungkin itu keutamaan bulan Ramadan. Masih banyak lagi keutamaan lain, tapi Ustaz menjelaskan 4 keutamaan bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.